Ustaz kemarin kita sambung nih Ustaz. Kalau nggak salah tuh ada seorang istri yang membangkang pada suami karena dia lebih besar gajinya Ustaz ya. Nah gini Ustaz, kalau sudah terjadi hal itu Ustaz, sudah terjadi, gimana cara seorang suami untuk menangani hal itu Ustaz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau masalah belum terjadi sama masalah suatu itu beda. Beda dalam memberikan fatwahnya, nasihatnya, panduannya itu beda. Okay. Contoh misalnya, kalau ada orang baru mau berzina dengan orang yang sudah terlanjur berzina, nah ini beda. Kalau orang baru mau berzina kita katakan jangan, karena itu haram. Bisa saja dia meninggal dalam su'ul khatimah misalnya. Tapi kalau dia sudah melakukan, kita pandukan untuk bertaubat, kan begitu. Nah kalau ada seorang suami menanyakan bagaimana agar istri saya tidak nusyud, tidak membangkang, tidak melawan, maka itu jawabannya kita sampaikan poin-poinnya kan gitu. Misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia memberikan panduan yang jelas tentang tugas istri, kemudian dia juga memposisikan diri sebagai seorang pemimpin yang menaungi, melindungi dan seterusnya. Nah, itu poin-poinnya sendiri ada beberapa poin itu. Nah tapi kalau sudah terlanjur terjadi sekarang, istrinya sudah terlanjur membangkang, karena kasus itu yang saya ceritakan pada episode yang lalu, memang sekarang posisi suaminya serba salah, karena sudah keluar dari lisan istrinya. Ya udah, kalau nggak bisa terima begini kita cerai saja. Berani banget Ustaz. Iya. Jadi ini memang muncul umumnya dari para wanita yang karena dua faktor, kurangnya keimanan, jauhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua punya income yang besar. Jadi motivasi dia buat melawan suami itu Ustaz. Ya, karena dia akan berpikir ya udah, untuk apa saya capek-capek melayani suami? Toh saya juga sudah punya income. Punya pendapatan sendiri. Ya, karena memang dasarnya nafkah itu kan pada saat diberikan ada konsekuensi balasan khidmat dan pelayanan kan. Betul. Nah sekarang kalau perempuan punya income yang besar dan dia merasa sudah mencukupi apalagi berlebihan, maka dia akan berpikir, udah kan yang membuat saya berkhidmah adalah mendapatkan income. Nah sekarang income-nya sudah ada, untuk apa saya melayani? Lebih baik saya sendiri. Udah cerai aja. Makanya diantara hikmah kata para ulama, kenapa wanita yang diberikan nafkah? Karena memang mereka dominan perasaan, dan perasaan itu arahnya ke situ. Beda kita laki-laki dominan akal. Misalnya, sebanyak apapun income yang kita miliki sebagai laki-laki dan kita berikan kepada istri dan anak, Allah memberikan akal itu akan selalu berpikir, oh ini loh hasil kerja saya. Dan kita merasa puas dengan itu. Membuat kita bekerja lagi lebih giat untuk memberikan lagi lebih. Kalau perempuan berbeda. Laki-laki itu memang Allah berikan mudah untuk memberi. Makanya Allah berikan kepada mereka kewajiban nafkah. Ya, dan jadikan mereka pemimpin. Kalau perempuan tidak. Makanya mereka pada saat memiliki uang lebih berpikir untuk menabung. Bukan berpikir malah untuk memberikan suami. Jarang sekali itu. Kalau suami pun sering memberikan hadiah istrinya. Istri jarang sekali memberikan hadiah suami. Sering tuh Set, duit suami, duit saya. Duit saya. Biasanya kayak gitu tuh. Nah itu poin. Dan ini Nabi SAW sudah sampaikan, kalau wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Ini maksud dengan naqisud din wal akal, kurang agama dan kurang akal. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, beliau mengatakan karena mereka mengalami haid. Yang berarti tidak ada sholatnya. Gitu kan? Berarti ada kekurangan di agamanya. Artinya kalau seorang laki-laki umur 60 tahun dia sholat. Misal umurnya dia 74 tahun, 14 tahun itu masa sebelum balik. Jadi 60 tahun dia sholat. Perempuan juga sama, 74 tahun, 60 tahun dia sholat. Kira-kira mana yang lebih banyak jumlah sholatnya? Kalau secara jumlah. Kalau perempuan 7 hari saja haid, sepekan, berarti 1/4 dalam 1 bulan, itu kan dia tidak sholat. Kalau dihitung berarti 1/4 hilang, berarti kalau laki-laki 60 tahun tadi sholat, perempuan ini cuma 45 tahun sholatnya. Jauh banget. 15 tahun tidak ada. Kan gitu. Tapi Allah memberikan mereka pahala dari sisi lain, seperti hamil, melahirkan, taat pada suami dan seterusnya. Nah gitu. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya, disebutkan puasa Ramadannya, melayani suaminya, maka akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau pada saat dia meninggal dunia. Sementara kekurangan akalnya, dia kata Nabi SAW kalau saat memberikan kesaksian harus satu laki-laki 2 wanita. Gitu. Kalau kesaksian perbandingannya ya, kalau laki-laki 1 orang jadi saksi, maka kalau diganti dengan perempuan harus 2 orang. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang dominan perasaan, mungkin cenderung dengan siapa yang dia sukai, walaupun misalnya itu orang salah. Itu perasaan ke situ kan arahnya.
Atau misalnya sering lupa. Nah, contoh. Nah, jadi memang ada kekurangan di situ. Nah, kalau orang kurang akalnya, kurang agamanya, dan dia tidak berusaha untuk justru menutupi kekurangan itu, terjadilah hal yang seperti tadi. Nah, Ustaz, solusinya gimana kalau sudah terjadi seperti itu, Ustaz? Oke. Solusi yang pertama, setiap kali ada masalah yang sudah terjadi sudah terjadi, maka yang paling pertama adalah muhasabah, introspeksi diri dulu. Semua permasalahan yang sedang kita hadapi, solusi terbaik yang pertama muhasabah. Muhasabah. Introspeksi diri. Kita langsung bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dikatakan dalam hadis yang sahih, kalau beliau sudah menghadapi masalah apapun, maka beliau langsung mengalihkannya ke sholat. Makna sholat adalah berhubungan sama Tuhannya. Dia introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada masalah apa nih? Ya Allah, kalau ini adalah sebabkan karena dosaku, maka maafkanlah. Gitu kan? Makanya sebagian salaf mengatakan, aku melihat tanda-tanda dosaku dari perubahan sikap istriku, kemudian tungganganku, perubahan sikap tunggangan. Kalau masa dulu orang kuda, jadi kudanya itu rewel. Nah kalau kita sekarang kendaraan kita bermasalah, atau tikus yang masuk dalam rumahku. Sampai tikus ya, jadi semua tanda. itu dianggap berarti ada masalah. Loh sebagian salaf lebih peka lagi. Kalau mereka jalan kakinya kesentuh batu, oh ini pasti ada teguran dari Allah. Sampai segitunya. Iya, ada sebagian mereka yang kalau lewat tercium bau sampah aja, langsung mereka mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu. Kan gitu. Yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Daud alaihissalam. Allah uji, melempar bangkai saja di depan singa sananya. Begitu lihat, pemandangan ini kan tidak enak untuk dilihat. Berarti Allah datangkan sebagai teguran. Nah seorang mukmin harus lebih peka begitu. Nabi Daud langsung sujud kepada Allah, tidak angkat kepalanya sampai wahyu turun. Maka turunlah wahyu Jibril membawa firman Allah SWT bahwasanya kami sedang menguji kamu saja hai Daud. Bukan karena kau berbuat salah. Allah. Memang harus begitu. Pola pikirnya seperti itu, Ustaz. Oh, iya. Level 5-nya Masya Allah tuh orang terdahulu. Iya. Nah jadi yang pertama introspeksi diri dulu. Dan tentu introspeksi diri ini berarti memang kita lebih kepada menyalahkan diri kita. Ini ada masalah apa nih? Saya yang salah ya Allah. Karena permasalahan yang terjadi antara kita sama manusia ini sebenarnya itu ada hubungannya permasalahan karena hubungan kita yang buruk dengan Allah. Karena secara teori agama kalau hubungan sama Allah baik, maka harusnya baik semua ini. Ya sama dengan kita di perusahaan, kita baik sama atasan kita, maka harusnya semuanya jadi baik dong. Nah, gitu. Tapi masalahnya kalau dia rusak hubungan sama atasannya, maka bisa saja rusak semua yang lainnya. Mungkin dia tidak disukai, mungkin akan dicari salahnya, mungkin akan dikeluarkan segala macam. Nah seperti itu. Jadi ini kurang lebih rasionalnya introspeksi diri itu muhasabah. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah dia berdoa. Jadi ini semua berhubungan sama Allah dulu. Dia berdoa khusus, dia sebutkan nama istrinya agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, berikan petunjuk. Dan kalau misalnya ini sebab sihir, maka hilangkanlah. Kalau ini sebab ain, gangguan mata panas orang, hilangkanlah. Kalau ini karena orang ketiga yang mempengaruhi istri saya, maka berikanlah hidayah, jauhkanlah dari keburukan itu. Gitu. Kalau ini karena dosa dia, maafkanlah. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Kalau ini adalah kesalahan saya, maka maafkanlah ya Allah. Nah seperti itu yang kedua. Yang ketiga ini didiskusikan. Dulu diskusi baik-baik, kita cari waktu dan tempat yang tepat. Yang paling bagus karena perempuan itu punya lebih dominan perasaan. Maka kita cari tempat dan waktu di mana dia mungkin dulu pernah melalui dengan kita di tempat dan waktu itu paling berkesan. Oh caranya gitu. Nah paling berkesan kayak misalnya kita pernah ajak makan satu restoran. Dan dia tuh senang banget gitu. Dia menceritakan, ingat waktu itu kita makan yang sering dia jadikan buah bibirnya dia. Hadirkan memori yang indah ya Ustaz. Iya. Jadi kira-kira kesana misalnya, oke. Mau nggak kita ke sana ke restoran itu atau ke pinggir pantai itu atau safar bahkan atau kita ke hotel sana misalnya. Ingat ya dulu kita ke sana. Oke kita duduk sana nanti kita bicarain masalah kita. Nah, gitu. Berarti kita beli dulu Zat. Iya. Kita beli dulu. Oke. Memang harus begitu. Karena walaupun dia dalam kondisi salah, dia sekarang sedang dirangkul oleh syaitan untuk menuju ke neraka. Karena kan awal yang paling dihisab, awal yang akan dihisab dari seorang muslimah, dari seorang wanita hari kiamat adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Makanya dua hal ini yang selalu dibuat wanita lalai dari sholatnya dan rusak hubungan dengan suaminya. Ada saja masalah yang dicari dari suaminya. Karena Nabi SAW mengatakan itu dalam hadis kan, itu rahasianya sudah dibuka oleh Nabi SAW. Waktu kumpul, waktu para wanita mengatakan ya Rasulullah, waktu anda buat para laki-laki banyak sekali. Karena kan Nabi SAW di imam. Begitu ngomong kan yang paling dengar pertama laki-laki. Wanita di saf akhir. Tolong khususkan waktu buat kami.
Maka Nabi SAW mengatakan baiklah ditentukan waktu, ditentukan tempatnya. Lalu kemudian Nabi SAW sampaikan, mayoritas yang hadir mereka. Tapi ada juga beberapa sahabat laki-laki yang hadir. Terbukti ada di antara sahabat laki-laki yang menukir riwayat ini. Maka di antara perkataan Nabi SAW yang paling difokusi oleh perawi hadis yang menyampaikan adalah perkataan Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah mayoritas ahli neraka adalah kalian. Langsung Nabi SAW sebutkan begitu para wanita. Karena kalian kufur. Maka ada seorang wanita mengatakannya, Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Tapi kalian kufur asyir. Kufur asyir itu maksudnya mengkufuri atau memungkiri. Ya, kan kufur itu disini memungkiri. Memungkiri kebaikan suami. Sampai-sampai kalau suami kalian berbuat kepada kalian berbuat baik 1 abad, 100 tahun. Gitu kan, dan kalian melihat satu kesalahan, kalian akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu selamanya. Maka, tapi ini ciri wanita ahli neraka kan gitu. Kalau ada wanita yang begini, yang dia lihat cuma kesalahan suami, hanya kekurangan suami, kan gitu. Berarti ini jelas dalam hadis ancamannya neraka. Ya. Dan setiap wanita harus memahami hadis ini. Dia tidak boleh arahnya ke sana. Karena berarti kalau dia mengarahnya ke sana, berarti kena ancaman Nabi kan. Saya diperlihatkan mayoritas kalian ahli neraka. Karena ini penyebabnya. Dosa besar. Jadi Nabi SAW bukan sebutkan tentang masalah sholatnya, bukan menyebutkan masalah puasanya. Karena wanita itu dominan perasaan. Kalau tersentuh untuk mengejar keutamaan ibadah, mungkin dia lebih kuat dari kita. Laki-laki dominan akal. Kita kalau capek malam hari, dominan akal tuh capek besok aja di sholat malamnya. Kalau perempuan dengan perasaan biar capek, kalau dia sudah tersentuh secara gimana dia akan kerjakan. Tapi permasalahannya dia lemah di muamalah dengan suaminya. Itu setan bisa masuk dari situ. Makanya Nabi SAW terangkan itu kepada mereka. Padahal itu sangat penting kan. Momentum di mana wanita semua kumpul. Kan bisa saja dinasehatin, jaga sholat kalian, jaga haji kalian. Ya kan misalnya, jaga anak-anak kalian. Tidak. Langsung yang Nabi sampaikan, suami. Di situ. Jadi itu yang ditekankan. Nah, makanya di sini poinnya harus difahami baik-baik gitu. Jadi yang ketiga, setelah dia introspeksi diri, dia berdoa. Nah di sini momen dia mengajak berbicara. Nah mengajak berbicara ini tadi saya bilang, walaupun dia salah, dalam keadaan sekarang ini dia lagi emosi, dia lagi percaya diri tadi, misalnya dia dapat pekerjaan yang lebih besar income-nya, dia mungkin dia disukai oleh laki-laki lain yang menjanjikan dia rumah tangga, sehingga dia pikir ya sudahlah cerai aja sama suami, toh ini lebih kekar, ini lebih kaya, ini lebih tampan, ini kan bisa saya begitu. Berarti kan dia sekarang lagi dibisikin sama setan nih, lagi dielus-elus, ayo untuk supaya meninggalkan rumah tangga dia. Dan padahal sebenarnya dia tidak sadar kalau dia tinggalkan suami dan menikah sama laki-laki itu, Allah jadikan laki-laki yang kedua itu sebagai hukuman buat dia nanti. Itu pasti begitu. Kalau biasa Indonesia bilang hukum karma ya gitu. Itu akan terjadi. Gitu. Tapi kita tidak membahasakan hukum karma ya, karena dalam Islam cuma ada istilah yang dikenal dalam agama kita, al jaza min jinsil amal. Ya, perbuatan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan seseorang. Ya, dalam sebuah athar yang lain, kama tadinu tudan, sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau juga akan diperlakukan hal yang sama. Ya kan gitu. Jadi jelas arahnya ke sana. Nah sekarang dia lagi dilus oleh syaitan untuk terjerumus. Kita jangan malah jauhin dia, malah misalnya syaitan lagi lus nih, kamu teman saya, apalah kita dengan rayuan, terus kita mau, kamu nanti jadi ahli neraka loh, kamu enggak ini. Nah makin panas. Gitu. Jadi di sini kecerdasan dan kebijaksanaan seorang suami justru dan kedewasaan dia harus dengan di saat saya bertemu dengan seorang laki-laki, saya akan hadapi dengan cara laki-laki. Itu oke, gulung tangan, mau berantem pun biasa saja kalau laki-laki kan. Atau bicara tegas, saya nggak suka loh, gini-gini selesai. Ya, putus persahabatan kita. Tapi di saat menghadapi perempuan kita nggak bisa menggunakan cara itu. Karena memang mereka dominan perasaan. Maka kita coba cari momen yang paling menarik. Kita tawarkan dia. Dan di saat bisa terjadi interaksi biologis itu sangat bagus. Karena biologis itu betul-betul meredahkan gejolak yang sedang ada. Dan juga menutup pintu-pintu syaitan. Karena orang sudah lebih lunak, lebih tenang. Nah disitulah secara medis pun itu lebih rileks kan. Situlah kita lalu tuangkan. Oke. Kita diskusikan masalah ini ya, karena ini kan kemarin ada masalah ini. Kita sepakat dulu, tolak ukurnya adalah agama, Islam. Kalau Islam menganggap itu saya yang salah, saya minta maaf.
Dan kita diskusikan pada waktu ini juga poin-poin apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa. Wah, gentle banget Ustaz, minta maaf duluan. Oh. Biasanya susah tuh kayak gitu tuh. Karena gengsi kan Ustaz, namanya laki-laki kan. Gak bisa. Memang tadi saya bilang, poin yang penting adalah bagaimana kita harus menghadapi wanita, bukan lagi dengan seperti menghadapi laki-laki. Ah, itu kuncinya Ustaz. Ya, gak usah gengsi. Jadi kita sekarang justru seperti bagaimana sih kalau kita menghadapi anak kita. Ah, gitu. Iya. Kita nggak bisa menghadapi anak itu dengan kekerasan, maka dia akan selalu dia dengar tapi dia takut dan dia nanti metode pendidikannya itu akan rusak, gitu. Karena dia hanya takut di saat kita ada dan tidak ada dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau kita merangkul dia, kita duduk, misal contoh anak kita naik ke atas pohon nih, beda kan pada saat kita mengatakan kenapa kau naik di atas pohon, turun sekarang, nanti ayah pukul kamu, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan ketakutan, dia bisa turun tapi bisa saja juga jatuh. Tapi tujuannya adalah suruh dia turun kan. Sekarang kenapa kita nggak bahasakan gini? Anak ayah pintar naik nih. Coba pasti ayah juga mau lihat pintar turun. Nah, contoh misalnya. Maka dia turun dulu, kemudian kita jelaskan baik-baik sama dia. Nah ini kalau jatuh kakinya bisa patah. Dan tujuannya sama. Benar Ustaz. Nah itu poinnya. Kemasannya yang beda Ustaz. Ya, yang penting tujuannya tercapai. Tujuan antum sekarang adalah ingin memperbaiki istri antum kan? Iya. Itu tujuannya. Ya udah sekarang tinggal bagaimana kita bermain cantik sini. Mengalah untuk menang, Zat. Tapi susah, Zat. Gengsi, Zat. Kalau antum bilang susah, ini percuma kita podcast. Karena memang tujuannya kita podcast justru menemukan solusinya kan. Apa ini kira-kira? Kita diskusi. Ini tadi kan masalah diskusi. Kita diskusikan untuk menemukan, oh ini ternyata solusinya. Kita harus bisa menjadikan itu sebagai pegangan. Harus dilatih, Zat ya. Belajar terus ya. Dan ini kan memang mungkin karena antum bukan menghadapi permasalahan seperti cerita yang kita sampaikan kan. Ini kan dia sudah menghadapinya. Bahkan istrinya sudah pulang di malam hari dia cerita sama saya dengan atasannya turun dari mobil dan istri minta jemput. Itu parah sih, Zat. Ya, bagaimana perasaan dia melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain, walaupun itu adalah atasannya, alasannya tugas kerja, tapi dari luar kota naik mobil sama atasannya. Dan pada saat ditegur, ya udah kalau nggak mau cerai aja. Wah itu. Nah kan gitu. Sekarang kan bagaimana nih menghadapinya? Mau pakai cara yang keras? Ya udah kita cerai, clear, selesai. Tapi berantakan, bubar. Setan menang ya, Zat. Nah, ya. Dan perlu dipahami satu poin penting bagi laki-laki. Cerai itu bagi laki-laki gampang, lebih gampang daripada pecahin kerupuk. Karena antum cuma bilang saya ceraikan kamu, clear. Oh, sebatas lisan aja ya. Iya. Kalau perempuan biar ucapin 1000 kali nggak ada bekasnya. Oleh karena itu kita harus bijaksana sekali. Biar dia bilang ceraikan saya, pulangkan saya. Kita nggak cocok. Antum anggap masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Karena mereka tuh sering kali mengucapkan kata-kata tidak berpikir dulu. Karena mereka dominan perasaan. Bisa saja setelah kita tenangkan. Oke, kita kan ada masalah gini, kita diskusi baik-baik. Mungkin karena dia lihat kelembutan antum, dia akan nanti mengatakan tadi maaf ya. Nah, dia bisa detik ini dia buat suaminya emosi, tapi dia bisa berubah dalam setengah jam, 1 jam kemudian hanya dengan muamalah yang baik, muamalah yang hasan di poin pertama dari kewajiban itu dia bisa berubah tiba-tiba minta maaf. Ketika itu perempuan ya, tiba-tiba langsung berubah. Iya. Jadi kalau laki-laki mau pakai cara dia, ultimatum dia, udah kalau tidak cocok saya ceraikan kamu. Ini seperti orang yang sudah langsung memakai senjata pamungkas dia yang tidak diperlukan. Kartu terakhir itu Jadi untuk apa pakai samurai besar melawan baby kecil gitu? Oh iya. Oke. Masuk akal sekarang. Iya, benar. Jadi nggak penting banget gitu. Jadi baby itu kasih dot aja. Iya. Bener. Sama halnya seperti kalau kita marahin anak kecil juga ya. Persis sama. Makanya salah satu makna daripada mereka nakisul akal, kurang akalnya, itu begitu tuh. Jadi kayak menghadapi anak kecil. Bahkan terkadang ada yang sudah sampai nenek-nenek pun masih seperti anak kecil. Ya memang sudah begitu. Jadi kalau antum faham ini, antum lihat kalau istri antum lagi tanda kutip demo, itu seperti antum lihat, antum kalau buat kopi di gelas, antum lagi aduk ya, kan airnya lagi berputar tuh, antum liatin aja, nanti dia tenang sendiri. Ilmu baru nih, liatin aja dulu, biar dia ngomong macam-macam. Sudah tenang, antum tinggal minum sana. Selesai, San. Iya dengerin ngomong ngoceh terusin.
Selesai udah baru Ya, kita kalau kasih. sambil buat kopi lihat mukanya. Kok kamu nggak balas saya? Kalau kamu marah tambah cantik. Masya Allah, ini senjata rahasianya Ustadz nih. Pahit tapi manis tuh. Kayak kopi. Jadi itu yang ketiga. Jadi dia harus bagaimana merangkul pasangannya dan dia cari tempat si sikon juga situasi dan kondisi yang kira-kira paling menyentuh bagi perempuan itu. Mungkin kita ajak berdua naik motor, mungkin makan satu. Kadang-kadang mungkin masalah sepele aja, maksudnya kadang-kadang mungkin hal hanya, kecil ya. Bukan, maksudnya kadang-kadang sangat sederhana sebenarnya yang kita butuhkan untuk melunakkan dia. Dan kita tidak butuh sesuatu yang besar gitu. Tadi saya bilang mungkin dengan dot aja dia udah bisa tenang sebenarnya. Contoh misalnya mungkin hanya dia umumnya kalau istri itu sudah mulai demo tanda kutip itu hanya butuh perhatian. Oke. Biasanya begitu. Nah itu ada bahasan sendiri lah. Oke. Tapi di sini intinya di poin yang ketiga selain dia introspeksi diri, dia berdoa juga bagaimana dia bisa mendiskusikan permasalahan ini sama istrinya tapi di waktu dan tempat yang tepat. Nah, gitu. Dan di saat itu memang dia clearkan. Oke, kalau saya salah, saya minta maaf. Oke, kita diskusikan sekarang poin apa yang harus saya lakukan. Oh ya, saya minta misalnya mas atau abang atau siapa, jangan ulangi lagi ya. Oke, saya tidak ulangi lagi. Apalagi kira-kira? Ya oke, nanti saya minta begini. Oke, selama kita bisa, oke, silakan, tidak masalah. Tapi kalau dia yang salah sebaliknya. Nah ini kan menurut agama kamu yang salah. Kan? Kira-kira seperti apa? Nanti mungkin dia bilang, kira-kira menurut mas bagaimana? Atau menurut abang bagaimana? Atau menurut kakak bagaimana? Misal contoh, udah kita mulai susunkan poin. Kalau menurut aku sih harusnya begini. Oke, kita sepakat. Clear ya? Clear. Nah, musyawarah kecil di dalam keluarga ya Zat. Tapi tetap kita sebagai pengambil keputusan dong Zat. Tetap kita yang ngatur. Nah, ya sekarang gini, pengambil keputusan dalam hal apa dulu? Kita harus lihat. Kayak misalkan dia nggak usah kerja, udah biar di rumah aja, biar selesai masalah. Nah, jangan langsung masuk ke zona amannya dia. Itu kan zona amannya dia sekarang. Biarkan nanti dia ambil keputusan. Di saat kita sudah bisa di posisi membuat dia nyaman, di saat itu nanti dia akan dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Saya pernah waktu awal menikah itu salah satu istri bekerja. Oh gitu Zat. Ya, masih bekerja. Saya nggak bilang sama dia berhenti kerja. Karena memang sebelum nikah sudah bekerja. Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya coba dukung aja. Misalnya pada saat pergi kerja saya coba antar, gitu kan. Kemudian kalau pulang saya mampu jemput, saya jemput. Kalau enggak ya sudah, gitu kan. Dia bisa pulang, tinggal sepakat saja misalnya pulangnya naik kendaraan apa pada saat itu ya. Nah karena dia lihat saya peduli aja, silakan. Saya nggak mengganggu, saya nggak masuk ke zona amannya. Tapi di waktu tertentu, momen-momen tertentu. Misalnya pada saat saya lagi duduk, misalnya saya menceritakan, tadi pada saat saya pulang ke rumah itu, pengen sekali sebenarnya sih duduk minum kopi atau minum teh berdua gitu ya. Tapi karena kamu masih kerja, jadi gak bisa. Masuk di situ tuh. Ya, misal contoh kan gitu. Ada momen dimana dia mulai merenung gitu kan. Nah itu pun pada saat misalnya kita bicara tentang masalah makanan nih. Memang kita lagi makan sekarang. Misalnya kita lagi pergi makan bakso berdua. Nah terus kita tunggangin tuh. Tadi misalnya tadi siang saya sempat pulang ke rumah. Dan pengen sekali makan berdua sih sama kamu. Kayak begini. Tapi ya karena kamu lagi kerja. Ya boleh buat. Saya makan sendiri. Tapi memang kita sekarang lagi makan kan gitu. Nah, jadi ini connect sama apa yang kita sedang bahasakan. Kalau masalah tidur. Tadi saya kebetulan detik sekali saya pulang ke rumah siang tidur. Terus saya tuh berharap sekali kalau kamu ada di sebelah saya. Tapi karena kamu kerja ya apa boleh buat. Nah, kita sedang bicara masalah tidur misalnya. Seperti itulah. Poin ketiga itu kan tadi diajak berdiskusi. Kemudian kita perlu masuk ke poin keempat. Ini poin keempat. Dia lebih kepada bagaimana kalau dia nolak. Nah, kalau dia nolak. Ya misalnya pada saat kita sudah diskusi. Enggak pokoknya aku maunya kerja. Nggak mau tahu pokoknya sudah diskusi nggak bisa. Nah di sini kita bisa melibatkan orang ketiga. Tapi orang ketiga ini kira-kira orang yang didengar. Misalnya ayahnya, ibunya. Kita diskusikan. Ini Allah mengatakan faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau sudah tidak bisa ketemu, maka utuslah orang bijak dari keluarga pihak laki-laki, orang bijak dari pihak keluarga perempuan, mereka diskusi. Gitu kan? Mereka nanti ini orang yang didengar gitu.
In yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua mau baikan, maka Allah akan berikan taufiknya. Ya, jadi memang kita bisa gunakan orang ketiga. Tapi orang ini bukan sembarangan. Bukan orang yang memang lebih berpihak kepada dia atau berpihak kepada kita. Memang orang bijaksana ya. Kita cari siapa di pihak keluarga kita dan keluarga dia yang lebih bijaksana. Lalu kemudian kita ceritain semua permasalahannya. Lalu kita minta dia menengahinya. Selain keluarga boleh seandainya nggak punya keluarga yang terdekat. Tentu saja. Asal orang-orang yang bijaksana, orang yang berilmu. Guru gitu Ustaz. Iya bisa saja. Yang kira-kira mungkin memang didengar gitu ya. Bisa, gak ada masalah.